Joseph dan Frank adalah dua squatcher abadi. Tidak, itu bukan penghinaan. Itu adalah gelar yang diberikan sendiri untuk penggemar si kaki besar atau Bigfoot yang bersedia pergi ke hutan dan menemukan Sasquatch yang legendaris secara langsung. Meskipun sebagian squatcher akan menjalani hidup mereka tanpa pernah bertemu satu sama lain, Joseph dan Frank akan beruntung. Mereka hanya tidak tahu keberuntungan yang seperti apa. Dalam perjalanan melalui hutan di Northwest Pacific, Frank melihat sesuatu bergerak di kejauhan. Makhluk besar mirip kera dengan bulu keabu-abuan dan gerakan mirip manusia. Frank mengira dia akhirnya melihat si kaki besar yang perkasa setelah puluhan tahun mencari. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa dia baru saja membuat kesalahan yang mematikan. Dia telah melihat langsung ke arah SCP-1000 dan akan ada konsekuensi yang mengerikan. Frank sangat senang. Dia baru saja mencapai tujuan hidup squatcher manapun. Dia menepuk bahu Joseph dan mengarahkannya untuk melihat ke arah makhluk itu. Joseph mengikuti arahan Frank dan menatap ke kejauhan. Saat matanya akhirnya terfokus pada binatang mirip kera itu, dia membeku. Otaknya seolah konslet sesaat. Dalam 1 detik, dia akan menemukan cawan suci dari hobinya. Dan berikutnya, dia mati otak. Joseph roboh. Di kejauhan, makhluk mirip kera itu menghilang kembali ke dalam hutan. Bahkan, Frank tidak menyadarinya. Dia terlalu sibuk mencoba membangunkan Joseph, tapi tidak ada gunanya. Joseph sudah pergi dan Frank tidak tahu mengapa. Judul kabar utamanya adalah si kaki besar membunuh teman saya. Kebanyakan orang mengabaikan atau menertawakannya. Hanya sepasang orang aneh yang bermain-main di hutan dan salah satunya mati. Siapa peduli? Nah, satu organisasi peduli. Organisasi SCP. Satuan Tugas Zeta 1000, pasukan khusus berkaitan dengan SCP-1000, diberitahu tentang laporan tersebut. Mereka langsung bertindak, melacak, lalu menahan Frank untuk diinterogasi. Mereka memproses jutaan pecinta kaki besar yang gila setiap tahun dan biasanya tidak menemukan apapun. Tapi kematian teman Frank membuat semuanya menjadi terlalu jelas. Mereka tidak menemukan kaki besar, tapi contoh yang nyata dan asli dari SCP-1000. SCP-1000 jarang menempati peringkat di antara SCP yang paling menakutkan atau paling berbahaya. Tapi meremehkan makhluk itu adalah kesalahan besar karena hanya dengan melihatnya memberi kamu peluang 2% untuk mati di tempat. Frank, meski kehilangan temannya, adalah salah satu yang beruntung. Organisasi mengonfirmasinya sebelum pengaplikasian prosedur amnestik dan memastikan bahwa dia tidak akan pernah kembali ke hutan misterius di Northwest Pacific itu lagi. Direktur Jones, direktur lokasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan populasi SCP-1000, diberi informasi tentang kasus terbaru dari kematian terkait SCP-1000. Itu adalah cerita yang sering dia dengar sebelumnya. Bagi Direktur Jones, mereka semua tampak saling berkaitan. Jadi, apa sebenarnya SCP-1000 itu? Dan bagaimana hal itu membuat Joseph yang malang mati di hutan? SCP-1000 adalah spesies makhluk besar mirip kera hominid. Mereka sebagian besar aktif di malam hari, tapi penampakan makhluk itu di siang hari juga tidak pernah terjadi. Mereka omnivora, sebagian besar nampak memakan tumbuhan dan serangga, dan bulunya biasanya berwarna abu-abu, coklat, hitam, merah, atau terkadang putih. Makhluk-makhluk itu memiliki mata besar dengan penglihatan mengesankan yang terletak di bawah alis mirip Neanderthal. Ciri khas lainnya adalah punggung tulang di dahi seperti gorila yang terdapat pada kedua jenis kelamin. Menurut studi organisasi, makhluk-makhluk itu menunjukkan tingkat kecerdasan yang setara dengan simpanse pada umumnya, tapi tidak mendekati manusia. Namun, meski kurang dalam kecerdasan mereka menebusnya dalam hal ukuran. Yang dewasa bisa setinggi 10 kaki dan beratnya mencapai 600 pound. Meskipun ukurannya besar dan kekuatannya mengesankan, makhluk itu tidak agresif maupun teritorial. Faktanya, mereka tampaknya secara naluriah menghindari manusia. Sebagian besar tinggal jauh di dalam hutan di Amerika Barat, Laut Pasifik, dan di pegunungan Alpen Himalaya. Ada penampakan SCP-1000 di setiap benua. Meskipun organisasi telah bersusah payah untuk memusnahkan semua populasi SCP-1000 yang terletak di dekat pusat populasi manusia untuk menjaga potensi bencana, mengingat 2% kemungkinan kematian mendadak setelah kontak visual. Itu membawa kita ke pertanyaan kedua. Apa yang membuat makhluk yang tampaknya tidak berbahaya ini begitu berbahaya? Sayangnya, bagi makhluk ini dan kita manusia, bahayanya berada di luar kendali SCP-1000. Menurut penelitian organisasi, SCP-1000 kemungkinan besar berevolusi bersama kita Homo sapiens, sampai sebuah tragedi terjadi antara 10 dan 15.000 tahun yang lalu. Peristiwa kebunuhan misterius yang memusnahkan sebagian besar spesies mereka, hanya menyisakan 1 hingga 5% yang hidup setelahnya. Apa yang terjadi? Dipercaya bahwa sekitar waktu itu, SCP-1000 terjangkit apa yang disebut organisasi sebagai penyakit semu yang tidak wajar. Perkenalkan SCP-1000F1, penyakit yang diturunkan pada tingkat genetik dan mampu bertahan dalam spesies itu hingga hari ini. Sebagian kecil dari populasi yang kebal terhadap efeknya berhasil bertahan hidup, tapi mayoritas yang tidak kebal meninggal tak lama setelah lahir. Inilah sebabnya mengapa populasi
keseluruhan tetap relatif rendah hingga hari ini. Ini adalah penyakit yang tampaknya hanya memengaruhi hominid termasuk manusia, simpanse, bonobo, dan kejadian non-imun pada SCP-1000. Setiap hominid yang melihat pembawa penyakit itu memiliki kemungkinan 2% untuk langsung mengalami kematian otak. Meskipun 2% kemungkinan kematian instan mungkin tidak tampak terlalu mengancam, setidaknya jika dibandingkan dengan beberapa SCP yang menyebabkan mimpi buruk lainnya, bagian yang benar-benar menakutkan adalah bahwa persentasenya kumulatif. Dengan kata lain, semakin lama seseorang mengamati pembawa SCP-1000F1, semakin tinggi persentasenya dan semakin besar peluangmu untuk mengalami kematian mendadak. Menurut studi organisasi, persentasenya meningkat sekitar 1% setiap 20 menit, dan persentasenya juga bervariasi antar spesimen dengan beberapa menunjukkan kemungkinan kematian yang sangat tinggi, yaitu sekitar 90% saat diamati. Peluang kematian ini terus terjadi pada spesimen mati jika mereka membawa virus semu yang tidak normal itu saat masih hidup. Meskipun untungnya, risiko itu tampaknya tidak berlaku untuk sampel bulu atau jaringan kecil. Perhatian mendalam organisasi sebenarnya jauh melampaui SCP-1000 itu sendiri. Karena kedekatan spesies ini dengan Homo sapiens, ada kekhawatiran bahwa SCP-1000F1 dapat ditularkan ke manusia, menyebabkan spesies kita sendiri mengalami nasib yang sama. Jika manusia benar-benar menjadi pembawa SCP-1000F1, sangat mungkin umat manusia akan mengalami peristiwa kepunahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan miliaran orang di seluruh dunia mati saat ada kematian otak yang terjadi secara massal. Sementara pemusnahan penuh seluruh spesies dianggap tidak mungkin. Ancaman eksistensial yang mereka berikan kepada umat manusia lebih dari sekedar membenarkan pemusnahan sekali populasi SCP-1000. Banyak yang harus dipelajari, bukan? Pertama, makhluk yang kami pikir adalah si kaki besar sebenarnya adalah spesies baru SCP di alam liar. Dan kedua, makhluk ini bisa mengakhiri hidup manusia seperti yang kita ketahui jika mereka berhasil mencapai pusat populasi. Tapi, apa yang akan kamu dengar selanjutnya? Rahasia kelam yang hanya tersedia untuk orang-orang dengan izin dari organisasi SCP tingkat 3 adalah fakta SCP-1000 yang paling mengejutkan dari semuanya. Apakah kamu siap? Rahasia sebenarnya dari SCP-1000 adalah apa yang baru saja kamu dengar adalah kebohongan. Tidak ada penyakit semu yang anomali dan SCP-1000 tidak menimbulkan ancaman patogenik bagi umat manusia sama sekali. Siapa yang akan menyebarkan hal seperti itu? Organisasi SCP tentu saja. Secara tegas, organisasi telah menyebarkan dua kebohongan langsung tentang sifat SCP-1000. Yang pertama adalah tentang penyakitnya yang tidak ada, juga tidak pernah ada. Kebohongan kedua adalah tentang tingkat kecerdasan makhluk itu. Mereka jauh lebih pintar daripada simpanse pada umumnya. Faktanya, mereka sama cerdasnya dengan manusia. Ini semua adalah kebohongan yang dirumuskan oleh Direktur Jones dan organisasi, seperti juga keberadaan mitos si kaki besar. Organisasi telah menyebarkan informasi yang membuat konsep Sasquatch menjadi lelucon selama beberapa dekade, semuanya untuk mendiskreditkan dan lebih jauh mendorong konsep SCP-1000 ke dalam angan-angan. Tapi kenapa? Organisasi tidak asing dengan cerita samaran. Tapi mengapa mereka menempatkan kebohongan yang disengaja ke dalam dokumen mereka sendiri kepada siapapun dengan isi tingkat 3? Nah, itu semua bermuara pada kebenaran mengerikan di balik asal-usul populasi SCP-1000 saat ini. Makhluk-makhluk itu pertama kali menarik perhatian organisasi karena anggota tangan ular yang terbuang, sebuah organisasi yang didedikasikan untuk menentang kegiatan organisasi. Anggota-anggota ini dikenal sebagai anak-anak matahari. Dia memberitahu mereka sejarah rahasia SCP-1000. Meskipun pada awalnya anggota organisasi seperti Direktur Jones tidak ingin mempercayai apa yang mereka dengar, mereka segera menerima kebenaran yang mengerikan itu. Manusia dan SCP-1000 memang berevolusi berdampingan satu sama lain, dengan manusia menempati siang hari dan SCP-1000 pada malam hari. Namun saat manusia masih menjadi pemburu dan mengumpul, SCP-1000 sedang mengalami perkembangan intelektual dan sosial yang hebat. Mereka mampu menciptakan peralatan senjata, pertanian, pemukiman yang stabil, memiliki hewan ternak, dan bahkan kota yang berkembang sepenuhnya. Dunia belum pernah melihatnya dan tidak akan terlihat selama ribuan tahun yang akan datang. Jumlah mereka membengkak jadi puluhan miliar karena mereka menciptakan budaya dan teknologi yang sampai sekarang tidak terbayangkan, termasuk senjata dengan kekuatan yang bisa menghancurkan. Sementara itu, umat manusia didorong ke ambang kehancuran oleh pertumbuhan pesaing mereka yang cepat dan tampaknya tak terhentikan. Tampaknya spesies manusia telah kehilangan perlombaan senjata evolusioner dan harus mundur. Tapi menurut anak-anak matahari, Dewan Hutan Penipu tersenyum kepada umat manusia dan memberi mereka kekuatan untuk menggunakan senjata SCP-1000 dan teknologi melawan mereka. 70% dari populasi SCP-1000 musnah dalam satu hari yang mengerikan, yang dikenal oleh anak-anak matahari sebagai hari bunga, karena setiap bunga yang seharusnya mekar selama pembantaian hari itu. Umat manusia menghancurkan seluruh peradaban dengan teknologi yang sama yang mereka curi dari makhluk malang ini. Manusia yang pendendam membuat kera menjadi gila. Kecerdasan mereka yang lebih tinggi ditutup, membuat mereka kembali ke keadaan hewan belaka. Setelah pembantaian selesai dan semua yang dibangun dihancurkan, kami, umat manusia, menggunakan senjata SCP-1000 untuk menghapus memori kekejaman dari pikiran kami sendiri. Peradaban maju SCP-1000 telah dihapus dari sejarah.
manusia kembali ke jalur evolusi yang lamban, bukan yang lebih bijaksana. Selama ribuan tahun hingga hari ini tetap menjadi misteri bagi kami. Jadi, sekali lagi, mengapa organisasi berbohong kepada kita? Apa yang mereka peroleh dengan meyakinkan kita semua bahwa melihat makhluk-makhluk ini pun berbahaya? Nah, ketika frekuensi penampakan dan upaya komunikasi meningkat, orang-orang seperti Direktur Jones menjadi sadar akan kemungkinan yang menakutkan. Bagaimana jika pendulum berayun ke belakang? Bagaimana jika para kera mendapatkan kembali kecerdasan mereka yang hilang, dan lebih buruk lagi, masih menyimpan perasaan balas dendam atas apa yang kami lakukan terhadap spesies mereka ribuan tahun yang lalu? Bahkan kemungkinan bahwa mereka dapat melakukan kepada kita apa yang pernah kita lakukan kepada mereka. Ini adalah kesempatan yang tidak akan dipilih oleh organisasi, dan dengan demikian membatasi kontak antara manusia dan SCP-1000 dengan segala cara adalah suatu keharusan mutlak. Namun terlepas dari ketakutan organisasi, satu pesan yang disadap dari para kera menunjukkan bahwa paranoia mereka mungkin salah tempat. Pesan ini diterjemahkan dari upaya untuk berkomunikasi dengan anggota organisasi berbunyi sebagai berikut: kami memaafkanmu. Dengan pilihan untuk saat ini, bukan selamanya, biarkan kami masuk kembali. Ini cukup untuk membuatmu bertanya-tanya spesies apa yang seharusnya diawasi oleh organisasi di sini. Lagi pula, dalam hal melakukan kekerasan dan kematian, umat manusia memiliki rekam jejak untuk menyaingi makhluk terburuk di sel penahanan organisasi, dan sedikit contoh yang menggambarkan lebih baik daripada kasus tragis SCP-1000.